Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 106, Cemburu yang terpendam. Aku mencintaimu, Kiara, ucap Axel sebelum dirinya tidak sadarkan diri limbrung di badan Kiara. Kiara membulatkan matanya dengan sempurna ketika melihat Axel sudah tidak sadarkan diri dan sedang limbrung di badannya. Axel, no, kau tidak boleh pingsan di sini, Axel. Sadarlah, ucap Kiara dengan sangat cemas. Kiara benar-benar terlihat sangat cemas, hingga bahkan tidak menyadari jika saat ini Jiro sedang sangat kesal karena tingkah Axel yang begitu kekanak-kanakan. Kiara, lepaskan dia, ucap Jiro. Tidak, Axel butuh bantuan, Jiro, sahut Kiara. Tidak lama kemudian, Lim pun datang setelah mendapatkan perintah dari tuannya untuk mengurus bocah sialan yang bernama Axel yang sudah mengacaukan rencananya malam ini dengan istrinya. Nona, biar aku yang mengurus pemuda ini, ucap Lim kepada Kiara. Kiara yang masih nampak cemas pun menatap ke arah Sania yang saat ini juga berada di sana. Setelah itu, tatapan itu mengarah kepada Jiro yang masih nampak dingin dan menahan rasa kesalnya. Akan kau bawa kemana temanku? Tanya Kiara. Kiara, masuklah. Ini sudah sangat larut. Aku harus beristirahat. Tidak usah memikirkan pria tidak tahu diri seperti dia. Lim lebih tahu apa yang akan dia lakukan, ucap Jiro dengan dingin, bahkan tanpa menatap ke arah Kiara. Melihat suasana yang tidak baik, Sania pun berinisiatif untuk menenangkan Jiro dengan cara mendekatinya dan mengusap lembut lengan Jiro. Sabar Jiro, sabar, ucap Sania. Aku sudah cukup sabar malam ini, gumam Jiro yang membiarkan Sania mengusap lengannya dengan lembut. Sementara itu, Kiara yang melihat perlakuan lembut Sania kepada Jiro langsung memalingkan wajahnya dan tidak mau melihat keduanya. Karena menurutnya hal itu terlalu naif untuk seorang Jiro, yang mana biasanya bahkan Jiro selalu bersikap tegas pada Sania. Namun malam ini, Jiro justru membiarkan Sania memberikan perhatian lebih padanya. Bagaimana? Kau tidak suka juga kan jika aku berdekatan dengan wanita lain? Demikian juga denganku, Kiara. Dan harusnya kau sadar diri jika sedari dulu aku benar-benar tidak bisa melihatmu berdekatan dengan laki-laki lain, apalagi sampai memangku bocah ingusan yang tidak berguna seperti Axel, batin Jiro dengan menatap tajam ke arah Kiara. Menyebalkan, batin Kiara. Lalu Kiara menyerahkan Axel kepada Lim setelah sebelumnya Kiara meyakinkan jika Lim hanya akan membawa Axel pulang ke mansionnya. Jaga dia baik-baik untukku, ucap Kiara, yang mana perkataannya itu malah semakin membuat Jiro merasa panas terbakar api cemburu. Tanpa berkata apapun, Jiro langsung meninggalkan semuanya yang masih berada di halaman depan, termasuk juga Sania, dan bahkan mengibaskan tangan wanita itu dengan kasar. Jiro, tunggu, teriak Sania mengejar Jiro. Namun Jiro langsung berjalan begitu saja, tidak menuju ke kamarnya, melainkan ke ruang kerja yang berada di lantai bawah. Jiro, teriak Sania. Brak! Bersamaan dengan itu terdengar suara benturan pintu yang sangat keras yang sengaja dilakukan oleh Jiro untuk meluapkan sedikit kekesalannya. Kau sangat marah, Jiro. Kenapa? Kenapa kau marah? Karena putrimu dekat dengan laki-laki lain? Tanya Sania yang kini berada di balik pintu ruang kerja Jiro yang tertutup rapat. Dia masih kecil dan tidak boleh pacaran dengan siapapun, ucap Jiro menjawab perkataan Sania agar wanita itu masih dalam mode aman
dan tidak menaruh kecurigaan yang lebih besar. Karena jika itu terjadi, maka akan berhubungan dengan Tuan Jordi langsung. Sedangkan saat ini, Jiro masih menjalankan misinya yang belum selesai sepenuhnya. Di dalam ruang kerja, Jiro menghabiskan beberapa botol minuman dan melemparkannya sembarangan, sehingga membuat ruang kerjanya berantakan. Sedangkan Sania masih berada di balik pintu, mendengarkan suara bantingan yang dilakukan oleh Jiro. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Batin Sania. Beberapa saat Sania menunggu dan berdiri di pintu ruang kerja Jiro, hingga akhirnya kembali ke kamar dengan berganti pakaian dress tidur. Tapi karena Sania juga mencemaskan keadaan Jiro, maka Sania kembali turun ke lantai 1 dan menuju ke ruang kerja Jiro. Sementara itu, Kiara saat ini sudah kembali ke kamarnya, duduk dan memikirkan nasib Axel yang entah mengapa selalu saja melekat di kepalanya dan tidak kunjung pergi untuk mengkhawatirkan Axel. Sania berjalan dan terhenti di depan pintu ruang kerja Jiro. Apa dia baik-baik saja? Ucap Sania. Ceklek. Perlahan tangan Sania tanpa sadar menyentuh handle pintu, sehingga membuat pintu itu terbuka, karena ternyata Jiro tidak mengunci pintu ruang kerjanya. Hah, tidak dikunci, gumam Sania pelan. Sania pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruang kerja Jiro. Terlihat Jiro sudah tertidur dan posisi kepalanya di atas meja. Pagi pun tiba. Kiara yang sudah bangun sejak pagi langsung turun ke lantai 1 karena merasakan perutnya keroncongan. Ingin rasanya Kiara langsung mendapatkan sarapan untuk mengganjal rasa laparnya. Tapi ternyata dapur masih sangat sepi, walau sajian sudah terhidang dengan rapi di atas meja makan. Dengan segera Kiara pun sarapan. Selesai itu, Kiara tidak langsung kembali ke kamarnya, melainkan ke ruang tengah untuk sekedar bersantai menonton TV. Kok tumben ruang kerja Jiro tidak tertutup? Apa mungkin dia sengaja tidak menutupnya? Tapi ini kan masih sangat pagi. Apa sepagi ini dia sudah di ruang kerja? Ucap Kiara. Kiara terus bertanya-tanya sendiri, lalu melangkahkan kakinya mendekati ruang kerja Jiro yang dilewatinya ketika hendak menuju ke ruang tengah. Karena rasa penasarannya, Kiara pun membuka pelan pintu ruang kerja Jiro yang tidak tertutup dengan rapat, alias terbuka sedikit. Jadi penasaran apa yang dia lakukan di dalam dengan pintu terbuka seperti ini, gumam Kiara. Kiara lalu membuka pintu dan masuk ke dalam ruang kerja Jiro. Betapa terkejutnya Kiara ketika melihat Jiro sedang tidur berpelukan dengan Sania di sofa. Kak Sania? Jiro? Bahkan Kiara sampai keceplosan memanggil Jiro tanpa embel-embel Dedi, karena begitu terkejutnya melihat peristiwa tersebut. Kiara? Nampak Jiro dan Sania langsung terbangun dengan muka bantalnya. Jiro terlihat bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Kau? Kenapa kau di ruang kerjaku? Lanjut Jiro yang menatap Sania yang mana saat ini wanita itu sedang memeluknya di atas sofa. Maaf, aku kira aku sudah tidak sopan masuk ke ruangan ini, ucap Kiara yang langsung pergi dan keluar dari ruang kerja Jiro, berlari menaiki tangga dan masuk ke kamarnya.